Halo Sinemania, semoga Anda selalu bahagia. Silahkan tekan dulu subscribe-nya, terima kasih. Film yang akan kita review kali ini adalah film Cook Up a Storm yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mendapat rating 6,4 di IMDb dan meraih keuntungan lebih dari 18 juta US dollar di seluruh dunia. Wih, mantep kan filmnya? Cerita yang disajikan dalam film ini sangat menarik dan unik, yaitu bercerita tentang perjuangan para koki untuk menjadi seorang master chef kelas dunia dengan bumbu drama keluarga yang sangat menyayat hati. Tapi tak hanya itu, sang sineas dengan cerdas menampilkan dua aktor terkenal dari dua negara yang berbeda, dibintangi aktor Korea Jung Yong Hwa dan aktor Cina Nicholas Tse. Sinemania, inilah Cook Up a Storm. Di awal film ditampilkan sebuah kawasan yang bernama Spring Avenue. Tempat ini merupakan pusat kuliner paling terkenal yang melegenda karena sudah berdiri sejak 30 tahun yang lalu. Berada tepat di jantung kota, di kawasan ini banyak terdapat restoran terkenal dengan koki yang handal. Salah satunya adalah restoran The Seven, di mana restoran ini merupakan restoran tertua yang masih bertahan di kawasan ini, yaitu sudah berdiri sejak 20 tahun yang lalu. Restoran The Seven memiliki koki handal yang bernama Skyko. Kemampuan masaknya begitu terkenal, terbukti dengan begitu panjangnya antrian ketika restoran ini mulai dibuka. Suatu ketika ada seorang pengunjung yang menyerobot antrian. Melihat hal tersebut, Skyko langsung menegurnya dan berharap untuk bisa mengantri seperti pelanggan yang lain. Tapi dia tidak mau, malah membuat keributan. Dia juga bilang kalau bosnya akan membuka restoran di seberang restoran The Seven dan akan mempekerjakan seorang chef kelas dunia. Berikutnya cerita beralih ke kerajaan Prancis, di mana keluarga kerajaan sedang melakukan acara pembaptisan seorang pangeran yang baru dilahirkan. Semua hidangan di acara jamuan tersebut dimasak oleh seorang koki terkenal bernama Fowl dan kekasihnya Mayo. Masakan Fowl mendapatkan pujian dari sang ratu. Fowl ini adalah seorang chef terkenal keturunan Korea Cina yang bekerja untuk restoran yang bernama Art Nouveau. Dan karena prestasi Fowl yang sudah berhasil dalam jamuan makan keluarga kerajaan Prancis, Fowl dipromosikan menjadi chef eksekutif untuk seluruh cabang restoran Art Nouveau. Tapi Fowl menolaknya karena dia lebih memilih untuk kembali ke Cina bersama pacarnya karena mendapat tawaran untuk mengelola sebuah restoran di sana. Pada suatu malam di restoran The Seven, ada seseorang yang membawa berita kurang bagus, di mana akan ada perubahan tata kelola secara besar-besaran di kawasan Spring Avenue. Dan apabila restoran lama tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ada kemungkinan akan digusur termasuk restoran The Seven. Pada malam itu juga, Sky membuat bubur spesial dengan olahan ikan untuk Nenek Jang. Dia juga memisahkan kulit ikan dari dagingnya. Kemudian kulit ikan tersebut dikeringkan dengan teknik pemanggangan dengan menggunakan wajan. Dan hasilnya begitu menggiurkan. Bubur spesial dengan topping kulit ikan yang super crispy. Ketika Skyko sedang memberi makan kedua anjingnya, tiba-tiba ingatannya flashback ke masa kecilnya, di mana dia dimarahi ayahnya karena tangannya teriris ketika memotong bawang. Ayahnya bilang Skyko tidak berbakat menjadi chef dan menyuruhnya untuk tidak memberitahu orang lain kalau dia adalah anaknya. Dengan perasaan sedih, Skyko menikmati mie yang dibuat oleh ayahnya, dan mie tersebut merupakan mie terakhir yang dibuat oleh ayahnya untuk Skyko. Di malam itu juga, ayah Skyko pergi dan menitipkan Skyko kepada temannya yang bernama Seven. Skyko kesal karena ayahnya akan meninggalkannya, namun ayahnya sama sekali tidak memperdulikannya dan berlalu pergi begitu saja. Seven ini adalah pemilik restoran The Seven sekaligus guru dari Skyko. Besoknya, Fowl yang sudah berada di Cina berniat untuk belanja bahan masakannya. Dia menemui seorang penjual ikan dan menanyakan ikan kerapu dengan ukuran yang besar. Tapi penjual menyebutkan bahwa ikan kerapu yang dia minta tidak ada. Tak lama Skyko pun datang dan menanyakan ikan kerapu juga. Penjual ikan langsung memberikannya seperti yang diminta Skyko. Melihat hal tersebut, Fowl kesal dan bertanya kepada sang penjual ikan kenapa ikan yang dia minta tidak ada. Tapi ketika Skyko yang memintanya, ikan tersebut diberikan. Penjual ikan beralasan karena hanya Skyko lah yang bisa mengolah ikan dengan cara terbaik. Mendengar hal tersebut, Fowl penasaran dan bertanya kepada Skyko kalau ikan ini akan diapakan. Sky menjelaskan bahwa dia akan mengolah ikan tersebut dengan menggunakan saus dadih, kacang fermentasi, dan bumbu rahasia. Lalu melilit bagian daging ikan dengan menggunakan daun bawang, kemudian dipanggang sampai bumbunya meresap. Paul pun tak mau kalah. Dia menjelaskan cara memasak ikan kerapunya, yaitu akan dimasak dengan cara modern dengan memadukan berbagai sayuran segar, dibungkus dengan kertas khusus, disiram dengan anggur putih untuk menjaga kesegaran ikannya, kemudian dikukus sampai tingkat kematangan tertentu. Penjelasan mereka membuat penjual ikan memutuskan untuk memotong ikan kerapu menjadi dua bagian dan memberikan mereka setengah-setengah.
Terlihat Paul sedang mempersiapkan menu masakan Eropanya dengan sangat rapih, teliti, berkelas, dan modern. Dari sini kita tahu bahwa Paul sangat menjunjung tinggi kesempurnaan. Hari pembukaan restoran Stellar pun tiba. Acaranya begitu meriah. Tamu undangan pun datang dengan mengendarai mobil mewah dan diparkir di depan restoran, sehingga terjadi kemacetan yang cukup parah di area Spring Avenue, sehingga cukup mengganggu juga ke restoran The Seven yang letaknya saling berhadapan. Keributan pun terjadi. Paul yang sedang mendemonstrasikan makanannya ke pemilik restoran bergegas keluar. Terjadi perbedaan sudut pandang di antara mereka, sehingga diputuskan untuk melakukan pertandingan antara Skyko melawan Paul. Mereka pun saling adu kebolehan dalam memotong seekor ikan. Pejabat pemerintah yang menjadi tamu undangan pada pembukaan restoran Stellar sangat berkesan melihat kebolehan mereka, kemudian menyarankan kepada mereka untuk bersaing dalam pertandingan kompetisi memasak internasional. Dan hasil dari kompetisi tersebut akan berpengaruh terhadap rencana pengembangan area Spring Avenue ke depan. Artinya, dengan ikut kompetisi memasak internasional, ada kemungkinan wilayah Spring Avenue tidak akan kena penggusuran. Akhirnya, Skyko dan Paul pun sepakat untuk ikut kompetisi tersebut, diiringi dengan tepuk tangan yang gemuruh dari para penonton. Berita ini langsung menyebar dan mendapat perhatian dari berbagai media. Paul diliput oleh televisi karena restorannya akan masuk ke acara kompetisi masak internasional. Dia mempresentasikan hidangan pada hari itu, yaitu escargot Prancis. Reporter acara tersebut bertanya kepada Paul kenapa memilih masakan Eropa dibandingkan dengan masakan Cina. Menurut Paul, masakan Barat terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman, sangat berbeda dengan masakan Cina yang tidak ada perubahan dan tak pernah ada terobosan baru. Skyko yang waktu itu menonton televisi merasa tertantang dengan apa yang diucapkan Paul, sehingga Skyko membuat masakan bekicot seperti yang dimasak Paul di televisi. Tapi Skyko memasaknya dengan menggunakan bumbu khas masakan Cina. Akan tetapi, rasa bekicotnya agak mengecewakan. Beberapa pengunjung restorannya malah lebih memesan bekicot sawah yang biasa Skyko masak, bukan bekicot besar yang dimasaknya barusan. Malamnya Uni khawatir karena penjualan restoran The Seven menurun. Dia sedang memandangi Stellar yang masih ramai pengunjung. Skyko datang dan memberinya semangat. Skyko juga meyakinkan Uni untuk tidak khawatir dengan kesuksesan Stellar, karena menurutnya The Seven sudah ada selama puluhan tahun dan memasak hidangan keluarga, dan sangat disukai warga sekitar. Mereka tidak akan menyukai masakan Eropa yang tidak akan cocok dengan lidah mereka. Besoknya, pengumuman yang lolos kompetisi masak internasional diumumkan di televisi. Paul dan Sky berhasil masuk kompetisi ini. Pembawa acara televisi juga menjelaskan bahwa yang menjadi pemenang dari kompetisi ini akan berkesempatan untuk melawan Dewa Masak. Yang dimaksud Dewa Masak di sini adalah Montaigne-ko, di mana dia merupakan juara berturut-turut selama 2 kali terakhir. Montaigne-ko ini ternyata adalah ayahnya Skyko. Dalam sebuah acara TV, pembawa acara juga bilang bahwa peserta lomba masak dari restoran The Seven bermarga yang sama dengan Montaigne-ko, yaitu Ko. Dan dia bertanya kepada Montaigne-ko apakah dia anaknya. Tapi jawaban Dewa Masak sangat mengejutkan. Montaigne-ko membantahnya dan tidak mengakui kalau Skyko itu adalah anaknya. Seven yang kebetulan melihat acara tersebut terlihat tidak senang dengan sikap Montaigne-ko. Scene berpindah ke restoran The Seven, di mana waktu itu Mayo datang dan memberikan undangan ke Skyko untuk makan malam di restoran Stellar. Malam pun tiba, Skyko dan Uni memenuhi undangan makan malam di restoran Stellar. Mereka cukup berkesan dengan desain restoran Stellar yang mewah. Uni memesan menu yang disarankan dengan menggunakan bahasa Perancis yang baru dipelajarinya tadi pagi. Mayo pun sedikit terkejut mendengarnya. Hidangan pembuka datang. Skyko menduga itu telur ceplok, bahkan dia merasa diremehkan. Tapi dugaan Skyko salah. Setelah dicicipi, ternyata itu adalah dessert yang dibuat dari berbagai macam buah seperti mangga, markisa, anggur, dan kelapa muda. Mereka cukup terkesan dan bertanya-tanya bagaimana cara membuatnya. Skyko pun melirik Paul yang membuat masakan tersebut. Hidangan kedua datang. Kali ini salad vegetarian mentah yang dihias seperti kaktus di pot bunga. Cara penyajiannya juga unik dan tidak biasa. Mayo menyiramnya seperti tanaman dan bunganya tumbuh. Mayo juga bilang bahwa mereka tidak akan mengerti dengan makanan ini walaupun dia menjelaskannya.
Kali ini Skaiko kesal karena merasa direndahkan, lantas mengambil makanan tersebut dan segera pergi ke dapur menemui Paul. Skaiko marah dan menyuruh Paul kembali ke Prancis kalau mau pamer seperti ini. Tapi Paul menantang Skaiko untuk masak daging sapi beku Wagyu, di mana daging sapi Wagyu ini merupakan daging khas Jepang yang memiliki kualitas daging paling tinggi dan mahal. Skaiko pun menerima tantangannya Paul. Mereka kembali duel, tapi duelnya kali ini di dapur. Skaiko memasak daging sapi Wagyu dengan cara ditumis secara tradisional dengan irisan daun bawang yang digoreng terlebih dahulu. Aksi Skaiko ini membuat kagum mereka yang melihatnya. Seperti tak mau kalah, Paul pun beraksi dan memasak steak dengan gaya Eropa. Dia memanggang daging dengan alat blowtorch, kemudian mengasapinya. Setelah mencium aroma steak buatan Paul, Skaiko berlalu pergi tanpa berkata apa-apa dengan tatapan mata yang penuh tanda tanya. Paul mencicipi masakan Skaiko. Dia merasa kagum. Ternyata dengan cara tradisional, Skaiko mampu mengolah daging sapi Wagyu dengan enak dan empuk. Skaiko sedang mengingat masa lalunya. Dia merenung dengan apa yang diucapkan Paul tentang penilaiannya terhadap masakan tradisional Cina. Menurut Paul, masakan Cina begitu-begitu aja, tidak ada inovasi dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tak lama gurunya Sky menghubunginya dan meminta Skaiko menemuinya. Skaiko tiba di tempat gurunya yang sedang bermain biliar dengan Montainko. Gurunya bilang bahwa ayahnya sudah datang dan ingin menemuinya. Tapi Skaiko bilang bahwa Montainko bukanlah ayahnya. Skaiko bilang bahwa gurunya adalah ayahnya, karena Montainko mengatakan tidak mengenalnya ketika wawancara di televisi. Montainko juga menjelaskan kalau dia harus berlaku seperti itu supaya Skaiko tidak terbebani jika orang tahu kalau dia anaknya Montainko yang telah 2 kali juara dunia di kompetisi masak dan mendapatkan gelar Dewa Masak. Dia juga menantang Skaiko untuk bisa mengalahkan Paul pada kompetisi tersebut, sehingga dia bisa bertanding dengan dirinya di kompetisi internasional dan memperebutkan gelar Dewa Masak. Skaiko juga menyanggupinya dan akan membuktikan kalau untuk sukses orang tidak harus sekejam itu. Dia pun berlalu pergi. Singkat cerita, kompetisi dimulai. Banyak penonton yang datang untuk menyaksikan acara tersebut. Pembawa acara menjelaskan bahwa pemenang dari kompetisi ini akan terbang ke Macau dan bertanding dengan Dewa Masak. Para kontestan diperkenalkan, yaitu Paul dari Stellar dan Skaiko dari The Seven. Acara ini disiarkan secara langsung di televisi sehingga guru dan teman-temannya Skaiko bisa nobar dari restoran. Sebelum mulai, pembawa acara memberitahu kalau batas waktu memasakkannya 90 menit dan hasil masakannya akan dinilai oleh 4 juri yang terdiri dari kritikus makanan dan para koki terkenal. Kompetisi pun dimulai. Paul membuat hidangan dessert sementara Skaiko membuat hidangan dari seekor bebek dengan cara tradisional. Skaiko memanggang bebeknya di dalam pasir yang dipanaskan di dalam sebuah wajan yang sangat besar dan memberi nama masakannya bebek pengemis yin yang. Sementara Paul juga menyelesaikan masakannya yang terlihat sangat cantik yang diberi nama pasta daging Prancis dengan krim dingin karamel raspberry dengan memadukan cita rasa antara timur dan barat. Para juri memuji masakan mereka berdua karena sangat enak. Akhirnya, para juri memberikan penilaian. Paul mendapatkan skor 37 dari 4 juri. Skaiko juga mendapatkan skor total 37 dari 4 juri. Karena nilainya seri, maka sesuai peraturan, ketua juri lah yang harus memilih pemenangnya. Dan hasilnya begitu mengejutkan karena Paul lah yang keluar menjadi juara. Juri memberi alasannya yaitu masakan yang dihidangkan harus memiliki seni tidak hanya warna dan aroma. Skaiko sangat kecewa dengan keputusan juri tersebut dan berlalu meninggalkan panggung sambil mengingat masa kecilnya. Setelah ditinggal ayahnya, ia meminta pamannya Seven untuk mengajarinya memasak. Karena menurutnya ayahnya meninggalkannya karena dia tidak bisa memasak. Skaiko yang bersedih sudah 2 hari tidak bekerja. Kemudian Guru Seven menemuinya. Ternyata Keiko sedang asik bermain di Time Jones. Guru Seven menghiburnya dan bilang kalah menang dalam pertandingan itu sudah biasa. Guru Seven juga menceritakan pertemuannya dengan 2 biksu kecil ketika dia sedang berkelana. Dia memakan bekal sepotong roti kukus yang diberikan oleh biksu kecil tersebut. Dia mengoreksi rasa roti kukus yang diberikan oleh biksu kecil yang ternyata waktu fermentasinya terlalu lama dan pengerjaan adonannya terlalu cepat, sehingga rasa roti kukusnya biasa saja. Tapi biksu kecil itu bilang kalau baginya roti kukus ini sangat enak karena mereka sendiri yang membuatnya, mulai dari menanam gandumnya, memfermentasikan adonannya, dan dia sendiri juga yang mengukusnya. Jadi mereka sangat menghargai makanan yang mereka buat sendiri.
Bukan dari warna, aroma, dan penyajiannya, melainkan rasa syukur karena mereka masih bisa menikmati makanan. Dari situlah cara pandang Guru Seven menilai makanan mulai berubah. Setelah bercerita, Guru Seven meminta Skaiko untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus memperdulikan ayahnya dan membuang semua pikiran negatif. Karena cerita itu pula Skaiko bisa membuka pikirannya. Cerita beralih ke restoran Stellar. Paul sedang berdiskusi dengan bosnya tentang kompetisi masak di fase berikutnya. Namun Paul kaget karena bosnya ingin Mayo yang mewakili Stellar di kompetisi masak berikutnya yang akan dilangsungkan di Macau. Ternyata Mayo ini memberitahu rahasia Paul kalau ternyata dia tidak bisa mengecap rasa dan selama ini dia hanya mengandalkan buku resepnya untuk membuat masakannya. Mayo juga bilang kalau selama ini dia hanya memanfaatkan Paul untuk mencari ilmunya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Mayo mengaku sudah berselingkuh dengan pemilik restoran Stellar. Mayo selama ini hanya memanfaatkan Paul dan tidak mencintainya. Tujuan sebenarnya adalah dia ingin menjadi dewa masak. Paul yang kecewa dan sedih karena sudah dikhianati memilih untuk pergi dari Stellar. Paul melepas penat dengan minum sepuasnya sambil memandangi poster dewa masak yang merupakan idolanya. Tak sengaja, Skaiko melihatnya dan menghampiri Paul. Mereka pun bertukar cerita. Paul menceritakan pengkhianatan yang dilakukan oleh Mayo kepadanya. Skaiko juga bilang dan memberitahu Paul kalau Montaigne adalah ayahnya yang meninggalkannya 20 tahun yang lalu sewaktu dia masih kecil. Mereka berdua juga mengakui keunggulan masing-masing dan berjanji akan terus berjuang meraih impian mereka. Di Spring Avenue, pemilik restoran Stellar memaksa Guru Seven untuk menjual restorannya, namun Guru Seven menolaknya mentah-mentah. Kemudian Skaiko dan Paul datang. Paul memberitahu bos Stellar kalau dia berhak maju ke kompetisi kuliner internasional karena dia adalah pemenang dari kompetisi tersebut dan sesuai peraturan dia berhak untuk memutuskan siapa yang akan bertanding. Paul juga memberi pelajaran ke pemilik restoran Stellar dengan menjudul hidungnya sampai berdarah. Paul meminta izin kepada Guru Seven untuk mengajak Skaiko ke kompetisi selanjutnya dan Guru Seven pun mengizinkannya. Kita singkat aja nih biar cepet ya. Mereka berdua akhirnya mempersiapkan diri untuk masuk ke kompetisi dengan masak bersama dan mencoba membuat berbagai macam masakan. Kompetisi kuliner internasional pun tiba. Di sana hadir peserta dari berbagai negara. Begitu juga Mayo yang mewakili Stellar. Pembawa acara memberitahu peserta kalau waktu masak hanya 100 menit dan nanti akan dinilai oleh para juri yang terdiri dari para kritikus makanan dan chef terkenal dari berbagai negara. Para peserta menunjukkan kemampuannya memasak. Skaiko memasak hidangan dari olahan tahu, sedangkan Paul membantunya untuk membuat garnish supaya presentasinya terlihat cantik dan menarik. Para juri mencicipi hasil masakan peserta kompetisi dan memberinya penilaian. Akhirnya, Skaiko dan Paula yang menjadi pemenangnya. Mereka berdua sangat gembira, peserta lain pun sangat kecewa. Begitu juga dengan Mayo. Paul berdiskusi untuk babak selanjutnya melawan Dewa Masak. Karena peraturannya hanya satu orang yang bisa bertanding, maka Paul memutuskan agar Skaiko saja yang ke pertandingan. Karena mengalahkan Dewa Masak memiliki arti penting bagi Skaiko untuk memperbaiki hubungan dengan ayah kandungnya dan menunjukkan bahwa dia mampu menjadi yang terbaik. Hari pertandingan final pun tiba. Guru Seven terlihat senang menyaksikan mereka bertanding. Pembawa acara memberitahu bahwa tidak ada patokan khusus untuk makanan yang harus dibuat. Jadi mereka berdua bebas membuat masakan yang mereka inginkan. Bukannya cepat memasak, Skaiko malah melamun dan membayangkan masa kecilnya. Kemudian dia mengingat mie terakhir yang dibuat oleh ayahnya sebelum pergi meninggalkannya. Karena Skaiko kelamaan bengong, Dewa Masak menyiramkan air ke wajah Skaiko dan menyuruhnya untuk cepat memasak dan konsentrasi ke pertandingan. Skaiko langsung membuat adonan dan fokus memasak. Pembawa acara menghitung waktu mundur dan pertandingan selesai. Dewa Masak membuat hidangan dari karamel dengan sangat cantik, sedangkan Skaiko membuat masakan mie. Para juri sangat terkesan dengan hasil masakan mereka. Ketika juri meminta Skaiko presentasi di hadapan mereka, bukannya memberikan kepada juri, akan tetapi dia malah memberikan kepada ayahnya. Skaiko memohon kepada ayahnya untuk mencicipi masakannya. Aduh, gak kuat. Oke, minum dulu nih kayaknya, minum dulu. Harus minum dulu. Lanjut ke jalan cerita. Ternyata itu adalah mie yang dulu merupakan makanan terakhir yang diberikan ayahnya sebelum dia pergi. Tanpa pikir panjang, Dewa Masak mencicipi hidangan yang dibuat Skaiko. Kemudian Skaiko berlalu pergi meninggalkan tempat kompetisi. Sang Dewa Masak menguji masakan Skaiko. Skaiko hanya tersenyum haru dan menatap sang ayah. Mendapat pengakuan dari ayahnya, Skaiko terlihat bahagia, diiringi tepuk tangan para penonton.
sang dewa masak menghabiskan mic-nya dengan penuh kebanggaan dengan masakan anaknya. Setelah acara kompetisi masakan digelar, restoran The Seven semakin ramai, apalagi ditambah satu orang koki handal yaitu Fowl. Kehangatan dan kekeluargaan makin tercipta di restoran The Seven, dan film pun selesai. Oke, film ini maknanya begitu mendalam, sampai-sampai Hamzah juga terbawa emosi nih, beneran. Bentuk kasih sayang seorang ayah dengan cara yang berbeda ditampilkan di sini, sehingga sang anak bisa memaksimalkan potensinya karena rasa sakit yang dia rasakan. Sampai di sini dulu review film kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman Anda. Saya Hamzah, pamit.